kuduskan terutama hati kami, kuduskan pikiran kami, dan kami memuji dan menyembah-Mu dengan hati yang tulus dan murni. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan
dengan senang hati, dengan senang hati, dan dengan senang jiwaku akan dengan senang hati, dengan senang hati, dan dengan senang jiwaku akan puji dengan senang hati, dan dengan senang jiwaku akan puji dengan senang hati, dan dengan senang jiwaku akan I sing praises to your name, oh Lord, all the praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, for my Lord, all the praises, for my Lord, oh, your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, my Jesus, all the praises forever and ever. For your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu, ya Tuhan, semua pujian hanya bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, oh Tuhan, semua pujian hanya bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak
Mari kita sembah Dia. Kau besar, Kau layak, Kau agung, Kau mulia. We call your name Jesus, 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 Jesus. We love you. We love you, love you, love you. Jesus, Jesus, Lord Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, Jesus, you're worthy of our praise. You're worthy of all honor. You're worthy of all worship. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Thousand and thousand Jesus. Millions and millions your name. I call Jesus, 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 Jesus. Nama Muhammad, nama mulia, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Call your name, Jesus, Jesus. You're beautiful, you're wonderful, you're amazing, awesome God. Kami panggil namamu Yesus, ulang dan berulang Yesus. Jesus, 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 Jesus,
saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Saja yang layak, Kau layak terima glory. Saya serahkan pekerjaan pada Tuhan. Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Engkau layak terima segala pujian, segala sanjungan, segala hormat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu itu segalanya buat hidup kami. Karena hanya di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan kelegaan. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai yang melampaui segala akal kami. Di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Hati kami disembuhkan, tubuh kami dipulihkan. Hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengalami kelegaan yang sejati. Pagi hari ini Tuhan ajari kami lebih dan lebih lagi untuk kami menghargai setiap hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dan menghargai setiap kali kami diberi kesempatan untuk kami bisa berkumpul dan kami menyembah Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Tuhan, singkirkan dan jauhkan dari hati kami Tuhan yang menganggap semua ini biasa saja. Kami berkumpul tiap hari Senin bukan biasa saja. Tapi biar sungguh-sungguh setiap kali kami menantikan di mana Engkau Tuhan yang sudah memberikan hati. Dan Engkau yang sudah menaruhkan beban ini Tuhan, dan persekutuan ini ada. Biar kami semua mensyukuri. Dan ini adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, yang di rumah, yang online, hadirat yang sama mereka bisa rasakan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ajari kami Tuhan lebih lagi dari kebenaran firman. Dan celikkan mata hati, celikkan mata rohani kami. Sehingga kami boleh memberikan prioritas dalam hidup kami, menempatkan yang perkara ilahi itu di atas semua yang jasmani. Karena kami percaya Tuhan, semua yang jasmani ini ada dimulai dari yang ilahi, yang rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan, biar Engkau berbicara dalam hidup tiap kami. Dan biar kebenaran firman-Mu pagi hari ini memerdekakan setiap kami. Terima kasih Engkau menurunkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Buat setiap kami bisa makan dan menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur dan percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Bersyukur sudah bisa berkumpul. Saya baru pertama kali yang sejak pindah ya, bagus sekali Tante. Ini anugerah Tuhan yang ajaib. Saya masuk itu terus langsung mampir di toilet saya nangis. Saya melihat Tuhan, Engkau tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan yang nyata. Dia tetap memperhatikan apapun yang sudah dilakukan dalam melayani Tuhan, dalam mengabdikan hidup kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ya, walaupun mungkin manusia tidak mengerti, tidak melihat dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan melihat. Ya, karena ketika Tuhan melihat, sesuatu yang ilahi itu pasti terjadi. Bukan yang biasa-biasa. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita bersyukur. Kalau hari ini kita boleh berkumpul kembali, itu pun kasih karunia Saudara. Kita merasakan sekian tahun pandemi kita tidak bisa berkumpul bersama ya, semua online. Ya jadi bagus sih, satu hal pandemi membawa berkat, kenapa? Tidak terbatas semua dengan medsos, dengan online ini nembus sampai ke belahan dunia Saudara ya. Itu salah satu berkat yang kita terima pada saat pandemi. Karena ketika semua mendadak, ya gereja-gereja yang dulu mungkin tidak pernah medsosan, tidak pernah online tidak mau dipacu untuk next level, ya, untuk next level dengan semua teknologi yang ada, semua berkembang.
Itu salah satu berkat dari pandemi, saudara. Tapi tetap yang terindah adalah ketika kita bisa berkumpul 2-3 orang. Karena di situ Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin, saudara. Pagi hari ini kita mau belajar, saudara. Dalam berjalan kita dengan Tuhan, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, ada satu ingredients yang menurut saya ini sesuatu yang pokok, sesuatu yang utama, dan ini suatu fondasi yang mengalasi perjalanan kita dengan Tuhan. Kita tahu yang namanya tidak asing ya saudara, adalah iman. Tapi apakah iman itu? Ada sebuah definisi yang Tuhan itu ajarkan, saudara. Tuhan wahyukan, saya tahu definisi dari Ibrani 11 ayat yang pertama, itu ayat yang selalu kita baca ketika kita mau berbicara tentang iman. Iman adalah percaya. Ya, percaya yang bagaimana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Tapi satu hari Tuhan memberi quote dalam hidup saya. Iman, maaf ya saya enggak kasih PPT-nya. Oke. Iman adalah sebuah keputusan untuk kita setuju dan sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi saya ulangi, iman adalah keputusan. Keputusan untuk kita ini setuju dan sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Itu iman. Jadi dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan butuh iman. Ya. Tapi kalau hanya sekedar kita jalan, oh ya ikut Yesus. Kita harus ikut Yesus, bukan ikut-ikutan. Ini beda. Ya, mengikut Yesus ini sebuah perjalanan dan itu personal, saudara. Personal dan itu adalah pribadi buat setiap kita, tidak sama. Tapi mari kita belajar untuk kita ini memutuskan dalam hidup kita ini, ya, percaya. Kalau kita sudah memberi keputusan kan artinya kita itu percaya, ya, dan kita setuju, sepakat dengan yang Tuhan itu katakan. Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara. Ya, dengan mimpi, dengan hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan seperti ini, tiba-tiba Tuhan berbicara, memberikan rema dari firman-Nya kita baca setiap hari. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan setiap hari. Karena ini surat cintanya Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan kalau berbicara nanti tidak jauh-jauh, bahkan tidak lepas dari firman. Firman ini adalah dasar buat kita berjalan dengan Tuhan. Buku panduan buat saya ini, buku panduan kita hidup di dunia, itu firman. Ya, tidak ada yang lebih up to date, ya, tidak ada yang lebih luar biasa kecuali firman Tuhan. Jadi mari saudara kita belajar untuk kita mengambil keputusan. Jadi dalam berjalan kita bersama dengan Tuhan, putuskan. Kita ini mau percaya, kita mau sepakat. Dan itu adalah iman. Karena iman ini fondasinya untuk segala sesuatu yang Dia janjikan itu kita terima. Jadi nyata, jadi real, jadi daging dalam hidup kita. Bukan di awan-awan. Oh bukan, oh ini hal yang ilahi rasanya jauh. Bukan saudara. Tapi real dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia Tuhan yang sangat nyata. Ya. Bukan dari kata orang, mari kita berjalan mengalami Tuhan. Kita semua secara pribadi mengalami Tuhan. Dan itu yang Dia sediakan buat setiap kita. Cuman sekarang keputusannya itu tidak sama. Tiap kita tidak sama dalam memutuskan mau percaya dengan Tuhan itu enggak sama ternyata. Tapi saya mau belajar dan saya terus belajar sampai hari ini. Tuhan, aku mau sepakat dan aku mau percaya dengan apa yang Engkau katakan. Walaupun menurut pandangan mata saya, ini menurut pikiran saya rasanya enggak ini gitu ya. Tapi kalau Dia berkata, mari nak pergi, kerjakan. Saya mau belajar untuk melangkah dan mengikuti. Waktu di masa pandemi, agak longgar gitu ya, di pandemi yang pertama di tahun 2020. Terus tiba-tiba ada firman untuk kita. Setiap ada pintu yang terbuka, masuk nak. Dia memberi firman. Setiap ada pintu kesempatan terbuka, masuk nak. Itu firmannya. Dan waktu itu ada sedikit kelonggaran sebelum tahun 2020 berakhir.
Tuhan berkata, pergi nak ke bangsa-bangsa. Pergi nak kamu berangkat, kamu doa, ya, di mana istilahnya ada hal yang berkaitan dengan apa yang kita alami ini diproduksi di negara tersebut, kamu pergi dan kamu doa, tahan semua, ya, batalkan semua. Terus kami atur, kami urus. Secara manusia itu tidak mungkin, tapi dia berkata setiap ada kesempatan pintu yang terbuka kamu masuk. Hari-hari itu sudah ada kesempatan sedikit kami bisa keluar. Dan itu pertama kalinya setelah sekian bulan tidak pergi kemana-mana sudah. Tidak terbang, tidak naik pesawat ya saudara ya. Tapi saya masih ingat dan kami mentaati apa yang Tuhan katakan. Nah ini iman sudah. Tapi ngeri enggak? Ngeri belakangnya sedep saudara. Ya, seperti yang Kong Yusak selalu berkata, ikut Tuhan itu ngeri sedap. Jadi waktu saya berkata Tuhan beri firman, ayo kita sepakat, kita berangkat. Kami pergi saudara. Kami pergi, terus dapat firman lagi. Dia berkata sebelum 31 berakhir, kamu harus sudah mendarat di Indonesia lagi. Jadi kami hanya berangkat kira-kira 7 hari sudah dengan perjalanan itu. Dan betul ketika kita sepakat, kita mengikuti semua yang di awan-awan yang sepertinya tidak mungkin kami menikmati hari itu berkata, iya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami akhirnya menyelesaikan dan mengerjakan, kami berdoa, ya kami membangun pasukan di negara tersebut dan kami misalnya kumpulkan seberapa yang bisa. Ketakutan sedang melanda dunia. Ya, ketakutan sedang melanda dan itu lebih jahat saudara. Karena ketika takut itu menggerogoti hati kita, membuat kita tidak punya iman, tidak punya pengharapan dan itu menghancurkan, melumpuhkan hidup kita. Ketakutan itu lebih momok dan virus yang lebih jahat sesungguhnya. Ya, daripada virus yang tersebar. Tapi semuanya itu justru karena ketakutannya. Ketika takut, daya tahan tubuh turun, virus masuk. Pintunya tapi dari mana masuknya? Dari khawatir, dari takut, itu pintunya. Begitu kita buka pintu itu masuk dan kita tidak lawan, kita tidak singkirkan, kita akan terkena saudara. Kami tinggal di rumah, keponakan saya ada orang tua saat itu, ya ayah saya usianya 87 tahun, terus keponakan saya dinyatakan positif. Mau diungsikan, saya berkata enggak usah. Karena saya punya iman, saya sepakat dengan Tuhan. Saya membaca deklarasi Mazmur 91. Walau 1000 orang berada di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Saya percaya, amin Tuhan. Di dalam rumah ini ada hadirat Tuhan, saya deklarasikan terus. Saya berkata enggak usah dipindah, sudah biarkan di dalam kamar. Kasihan papi, nanti kalau tertular dalam nama Tuhan Yesus, semua virus di sini mati. Tapi enggak ngawur ya saudara, artinya dia diam di kamar, makanan kami kirim, tapi saya bersaksi tidak kemana-mana. Ada pembantu saya, ada orang tua saya, ada kami semua, enggak ada yang kena. Tidak ada yang tertular. Itu apa? Iman. Saya sepakat, saya memutuskan Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Kita baca firman, kalau yang kita baca, kita nikmati perkataan Tuhan dan kita enggak percaya, ya sudah saudara. Ya sekarang kita buka dulu di Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. Nanti ada sedikit terjemahan yang berbeda, Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. 3a saja ya. Ya, sehingga sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Ya, garis bawah ini, kita yang beriman. Garis bawahi kata kita yang beriman. Kita itu akan masuk ke tempat perhentian. Tuhan menyediakan tempat rest yang sesungguhnya. Ya, seperti yang ia katakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku karena apa? Enggak ada iman. Ketika enggak ada iman, kita enggak bisa masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Tapi ada ekspresi terjemahan yang bagus, saya mau bacakan, ya nanti saudara bisa cek, bahwa bagi orang yang percaya, for those of us who believe, bagi siapa kita yang percaya,
bagi siapa kita yang beriman, ya, kita akan mengalami pengalaman dan ketenangan yang sesungguhnya. Ya, faith activates the promise. Iman itulah yang mengaktifkan kita dan iman itulah yang membuat janji Tuhan kita terima, saudara. Bagaimana janjinya Tuhan? Firman sudah katakan, tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Kita percaya enggak, saudara? Kalau kita percaya, janji Tuhan itu akan aktif dalam hidup kita dan kita akan terima. Benar-benar tulah tidak akan mendekat ke kemah kita. Dan itu sungguh terjadi. Kita akan jadi orang yang dibedakan oleh Tuhan. Ketika saya memutuskan untuk saya melayani Tuhan. Mempersembahkan hidup saya untuk saya mengabdikan hidup melayani Tuhan. Saya cuma percaya aja. Tak pikir-pikir iya ya. Cukup gila waktu itu. Tapi saya menyesal? Enggak. Ketika saya menoleh ke belakang, saya tidak pernah menyesal dengan keputusan yang saya ambil. Ternyata itu adalah iman. Ya, saya percaya. Sudah ikut Tuhan cuma percaya saja. Dan di situ membuat janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dan itu jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Bagi kita yang percaya, iman itu mengaktifkan setiap janji. Dan kita akan mengalami ketenangan yang sesungguhnya. Yaitu ada damai yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tapi hanya Tuhan, hanya firman-Nya, dan hanya semua perkara yang ilahi itu yang memuaskan hidup kita. Dan itu keputusan. Saya juga memutuskan semua perkara ilahi itu di atas semua yang jasmani. Buat hidup saya, itu prioritas, saudara. Ya, segala sesuatu yang ilahi dulu yang saya kejar. Nanti yang jasmani itu mengikuti. Bukan berarti nggak ada persoalan, nggak ada pergumulan. Setiap kita dalam menjalani kehidupan pasti kita punya. Semua punya pergumulan. Pasti. Ya, hidup saya pun punya pergumulan, punya saudara. Setiap kita punya. Tapi keputusannya adalah kita mau tetap jalan dengan Tuhan, kita mau mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, atau bagaimana? Atau kita biasa aja. Oh ini di saat kamar teduh kita berdoa saat teduh. Tapi begitu keluar kita lupa. Kita jalan sendiri. Tapi mari kita belajar mengikuti Tuhan, jalan dengan Tuhan 24 jam. Saudara. Dalam menghadapi apa-apa itu ingat Tuhan dulu. Tapi ini perlu dilatih. Bukan instan kita bisa. Perlu dilatih dan dibutuhkan yang namanya keputusan. Saya tadinya tuh tidak mau menyampaikan ini, sudah. Ya, saya menyiapkan yang lain karena ini hari Pentakosta, saudara ya. Hari Pentakosta saya bilang, iya ya, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita. Dan di sini Tuhan ada kata yang paling sering, ya paling sering kita dengar kalau di perayaan Pentakosta adalah kata tiba-tiba. Ya, tiba-tiba itu enggak enak, saudara. Suddenly. Dan saya terus, semalam saya mempersiapkan itu, tiba-tiba tadi pagi saya dengar berita duka, saudara. Dari keluarga ada yang berpulang, saudara ya. Tiba-tiba. Terus ditanyai kok mendadak, iya ya, ya itulah namanya tiba-tiba, saudara. Tapi sekali lagi, di saat kita menantikan, Tuhan berkata waktu dia mau naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya, nantikan aku. Ya, untuk menanti-nanti Tuhan. Nah, kata menanti, kita juga tidak ada yang mau. Tidak jelas kapan waktunya, sampai kapan. Siapa yang mau, saudara? Tapi di sini dibutuhkan iman. Ya, percaya. Kalau Tuhan bilang menanti, ya sudah tunggu aja. Bukan menunggu yang pasif, tapi menunggu yang aktif. Yang aktif apa? Hati kita ini. Cari Tuhan. Hati kita ini. Dengar-dengaran dengan apa yang firman Tuhan ini mau katakan. Dengan semua tantangan, dengan semua pergumulan, cari Tuhan, saudara. Ya, nantikan Tuhan sampai dia memberikan jawaban, kadang-kadang aja jawaban terus jalaninya realnya gimana gitu ya. Enggak tahu realnya bagaimana, ya itu dengan Tuhan itu seperti itu. Tapi nanti ketika kita jalan akhirnya kita tahu. Tapi kita memutuskan, saya memutuskan Tuhan ya aku percaya pada panggilanmu untuk aku melayani dan aku mau melayani Tuhan. Dan buat saya pewahyuan Tuhan dalam hidup saya itu yang merupakan kunci.
Ya, kita perlu yang namanya pewahyuan dalam kehidupan kita. Minta Tuhan mewahyukan, Tuhan pengalaman, pewahyuan itu akan ada dan terjadi ketika kita jalan dan kita mengalami Tuhan dan itu akan menjadi pewahyuan. Setiap kita tidak sama perjalanannya dengan Tuhan. Kita tidak sama pengalamannya tuh nggak sama, saudara. Tapi prinsipnya sama. Ya, mari kita percaya, mari kita menaruh harap hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman-Nya ini tidak pernah berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara, itu akan membawa perubahan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus inilah yang mendampingi kita hidup di bumi, kita jalan hari demi hari, kita melewati setiap musim, kita melewati setiap tantangan dan rintangan bersama dengan Tuhan. Dia yang memampukan. Dan itu kita jalan dengan namanya Roh Kudus. Nah, hari-hari ini kan sedang diperingati ya oleh banyak gereja kebaktian 10 hari, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Tapi saya berdoa biar ini kita jalan dengan Tuhan itu day by day, setiap hari. Dan Tuhan kita itu selalu fresh, kasih setianya selalu baru setiap hari. Jadi dia memberikan sesuatu itu juga selalu baru setiap pagi. Mari nantikan Tuhan tiap hari ya saudara. Ya, karena ketika kita terima, kita mengalami kepenuhan dari Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi manusia yang lain. Saudara ingat kisahnya Saul. Ya, ketika Saul di 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, ketika dia menikmati dan dia mengalami Tuhan, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia menjadi manusia yang lain. Saul itu orang yang sangat minder, saudara. Ya, dia itu sangat istilahnya enggak pede sebetulnya. Makanya begitu ada nyanyian, ada pancingan istilahnya dipicu ya, kalau Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, langsung mindernya muncul. Nah, udah itu niat jahatnya keluar. Saudara. Tapi pada saat Saul itu mengalami kepenuhan Tuhan, dia mengalami sesuatu yang berbeda. Seketika itu Tuhan mengubah hati Saul menjadi lain. Jadi saat kita mengalami Tuhan dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, itu akan membuat kita punya hati yang berbeda. Jadi minta saudara dengan Tuhan tiap pagi di saat kita doa, Tuhan penuhi aku hari ini. Penuhi aku dengan Roh-Mu, tuntun aku dengan Roh-Mu dalam aku menjalani kehidupan. Dan itu akan membuat kita berbeda. Nah sekarang dalam kita perjalanan kita mengalami banyak tantangan dan banyak rintangan. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih kenapa kita harus mengalami dan melewati semua ini? Saya berkata itu baik. Ya, saya bersyukur sekali ketika Tuhan panggil saya melayani Dia. Saya diuji, saya mengalami ujian demi ujian. Dan hari ini saya berkata, oh ya, itu adalah sebuah fondasi yang Tuhan beri. Ya, coba kita lihat dulu di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Ketika iman kita dalam tekanan, ya, ketika iman kita sedang di bawah tekanan, apa tujuan Tuhan? Ketika kita sedang dalam proses, mengalami proses dalam kehidupan, semua punya tujuan, saudara. Ya, nah hari ini kita mau belajar Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Firman Tuhan berkata di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika iman kita sedang dalam tekanan atau kita sedang mengalami banyak tekanan, ingat saudara. Ya, ingat bahwa Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang mau memurnikan percayanya kita, imannya kita. Ada ekspresi yang bagus di The Message, saudara. Anggap saja sebagai sebuah kasih karunia ketika ujian dan tantangan itu datang dari semua sisi. Ya, ketika himpitan di Semarang itu terkenal dengan bandeng presto, saudara.
Ya, di presto itu dipres sampai apa? Duri-durinya yang menyakitkan itu hancur. Jadi tidak lagi melukai, saudara. Ya, itu tujuan tekanan itu. Nah, sama dengan iman kita, Tuhan juga punya tujuan. Ya, jadi kita anggap sebagai kasih karunia. Kita bersyukur itu kasih karunia ketika tantangan itu sedang datang dari semua sisi. Karena kita tahu bahwa di bawah tekanan itulah kehidupan iman kita jadi terbuka. Jadi waktu dipres Tuhan pengen tahu aslinya apa. Ya, buka. Dan mau menunjukkan warna aslinya. Lah itu tujuan dari setiap tekanan yang hari-hari ini mungkin kita sedang lewati, ya, tantangan ujian yang sedang kita lewati. Semua kita tidak ada yang lepas dari pergumulan itu, tidak ada, saudara. Ya, mau hamba Tuhan, mau pengusaha, mau apapun, semua kita punya, saudara. Punya yang bergumul dengan diri kita, dengan perasaan kita, dengan hati yang misalkan merasa aku nih kok jadi orang selalu disalahkan. Itu aja tuh tantangan, saudara. Pergumulan. Orang lain tidak tahu. Tapi kalau kita terus bergulat, aku nih kok terus disalahkan, aku nih kapan benernya, itu pun membuat kita tidak nyaman betulnya. Ya, ada yang meresahkan di hati. Tapi Alkitab berkata kita tahu bahwa di setiap tekanan itu Tuhan mau supaya iman kita ini terbuka, dia mau melihat dan dia mau menunjukkan warna aslinya. Oh, ini loh kamu khawatir, oh ini loh kamu takut, oh ini loh kamu masih egois, oh ini kamu masih punya kepentingan dirimu sendiri, oh kamu masih punya tujuan-tujuan tersembunyi. Nah di situ tekanan itu menunjukkan mau membuka warna asli dari percayanya kita. Jadi jangan mencoba keluar dari sesuatu tekanan tersebut kalau belum pada waktunya. Ya, seringkali kita pengen cepat-cepat dangbar pergumulan ini. Semakin pengen cepat selesai, malah lama, saudara. Ya, tambah lama. Tapi Alkitab berkata jangan mencoba keluar sebelum pada waktunya. Karena tekanan itu, ujian itu biarlah bekerja dan mengerjakan hati dan hidup kita. Sehingga membuat kita jadi dewasa, kita berkembang dengan baik, artinya kita menjadi utuh, ya, dan tidak kekurangan dalam hal apapun. Ini tujuannya Tuhan. Ya, ini tujuannya Tuhan. Setiap kita hari-hari ini dengan semua tantangan, dengan iman kita yang lagi digencet, ya, dengan mungkin keadaan mepet dalam banyak hal. Baik, untuk dia mau menyatakan dirinya, nih aku Jehovah Jireh, ngalami Tuhan, bahwa aku Tuhan yang mencukupkan. Seringkali yang terjadi itu bukan kalau dari sisi Tuhan, saudara, saya belajar dari sisi Tuhan itu enggak pernah ada yang salah. Seringkali kita yang salah. Ya, firman-Nya enggak pernah salah. Kita yang nangkepnya salah. Kita yang menjalankannya tidak tepat. Waktunya, mungkin caranya, kita, saudara. Tapi kalau dari Tuhan, dia tidak pernah ada yang salah. Ya, Nehemia 9 ayat 33. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, dia Tuhan yang benar. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang selalu benar. Mari singkirkan curiga dengan Tuhan dalam hati kita. Ya, belajar untuk percaya dan sepakat, putuskan untuk percaya dia Tuhan yang baik. Dan Tuhan mau di sini untuk kita dalam semuanya ini sekali lagi supaya kita jadi orang Kristen yang dewasa. Ya, kedewasaan bukan cuma sekedar usia, bukan sekedar berapa lama kita sudah menjadi dan mengenal Yesus, menjadi anak Tuhan, sudah berapa lama kita jadi Kristen, bukan. Tapi kedewasaan itu adalah batin manusia yang di dalam kita. Dan semuanya ini Tuhan mau kita ini menjadi sempurna, utuh. Ya, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi Tuhan punya tujuan di bumi ini kita mengalami banyak tantangan, kita dihimpit dalam segala sisi. Ya, di banyak hal kita mungkin mengalami dipojokkan. Baik, saudara. Kita diizinkan mepet semuanya. Baik untuk kita belajar. Dan kita apa? Melihat nanti kita mengalami Tuhan. Bagaimana cara Tuhan itu bekerja, bagaimana cara Tuhan itu mencukupi. Kita akan tahu, waduh, Tuhanku itu luar biasa. Ya, waktu Tuhan izinkan saya mengalami sakit, saudara. Ya, selama berapa waktu ini
saya ada tidak enak saudara ya. Kaki saya ini sebetulnya sebelah kiri ada yang tidak beres. Tidak ada yang tahu. Yang nganter saya aja menurut saya tidak tahu itu ya. Kaki saya ini ada yang tidak beres saudara. Tapi saya doa, saya minta ampun, Tuhan ampuni. Kira-kira ini berarti sudah hampir 3-4 bulan. Sebetulnya saya ini tidak bisa tanpa alas kaki. Sakit kalau tanpa alas kaki ya. Tapi saya berkata Tuhan, saya minta ampun, ada yang salahkah ini dengan kaki saya, dengan jalan saya, tunjukkan Tuhan. Saya minta ampun. Pertama-tama dalam semua tantangan, dalam semua persoalan yang saya alami, saya belajar minta ampun dulu. Ya, karena banyak hal mungkin kita tidak menyadari jalan yang serong, memilih jalan di tempat yang salah atau pergi ke tempat yang salah, saya enggak tahu. Saudara. Jadi saya minta ampun, Tuhan tunjukkan. Saya minta ampun, terus kedua, bersyukur. Ya, saya sering penceti, saya cuma bilang bersyukur Tuhan, terima kasih merasakan sedikit dan saya mau percaya Engkau Jehovah Rafa. Jadi Engkau menyembuhkan, saya sudah ke dokter, saya sudah disuntik, saya sudah minum obat, semua hal sudah saya coba. Ya, dan belum hilang. Tapi saya akhirnya, tapi juga memutuskan apa? Saya tidak ada skip dari pelayanan, dari tugas, enggak, tak seret sudah. Kadang sedikit terpincang, kalau yang pas parah sekali saya agak pincang gitu ya. Sampai ada orang yang lihat kaki kenapa? Oh enggak apa-apa, sudah percaya saja pasti baik. Ada yang enggak enak, tapi saya berkata semua baik sudah. Terus saudara, tiba-tiba satu pagi saya bangun tidur, saya jalan biasanya yang paling sakit itu ketika dari posisi satu ke posisi yang berikutnya, itu sakit. Dari duduk berdiri itu sakit, dari tidur bangun itu sakit. Ya, nanti dari berdiri ke jalan 1, 2, 3 langkah pertama itu sakit sudah. Setiap perpindahan posisi. Tapi enggak tahu tuh saudara, tadi enggak lihat tuh kalau saya enggak cerita gini saudara enggak tahu kan. Ya, tapi itu baik. Buat apa? Buat ini, ngajari saya ini. Ya, ngajari untuk apa? Percaya. Ya saya sudah mencoba berbagai macam cara. Rendam air panas, sudah. Pagi, siang, sore, sudah. Ya, urapi, sudah. Kalau hal yang rohani, sudah saudara. Ya, pengurapan itu setiap hari. Minum perjamuan kudus, sudah. The rest apa? Mengucap syukur. Ya, saya mengucap syukur. Saya berkata, Tuhan aku mengucap syukur. Aku percaya Engkau sedang mengajarkan aku sesuatu yang luar biasa. Supaya nanti saya bisa bersaksi. Orang mau bersaksi ngalami kesembuhan, gak mau sakitnya. Bagaimana? Orang mau bersaksi ngalami kelimpahannya. Waktu di mepetnya penyediaan Tuhan. Mau bersaksi tentang El Shaddai, bagaimana Tuhan menyediakan. Tapi kita gak mau kecepit kepepetnya. Gak bisa sudah. Jadi mari izinkan ketika Tuhan membawa dan kita sedang dibawa, dipres dengan semua persoalan keluarga. Hari ini saya ini menghadapi persoalan dalam keluarga kami. Pelik saudara. Ya ini saya sampai heran, aduh Tuhan ini kita ini bukan keluarga, ini keluarga hamba Tuhan loh. Ribut sendiri, saya bingung. Bukan orang luar tapi ini kenyataan. Kok bisa ya Tuhan? Saya sampai bilang kok bisa ya Tuhan? Iya bisa. Toh tetap kita manusia. Ya, tapi kami terus belajar. Mari saya berkata kepada semua keluarga, pakai cara Tuhan. Jangan pakai cara sendiri. Ya karpe kita itu mesti enggak betah sudah, enggak tahan. Suruh nunggu diem enggak gini. Berusaha ini ya silahkan kalau mau dicoba. Kalau saya enggak mau, tunggu aja. Tunggu nantikan Tuhan bicara mau apa. Bagaimana nanti selesainya. Kalau mau minta nasihat saya akan menasehatkan itu. Ya, karena saya percaya dia Tuhan yang di atas semuanya. Dia tuh tahu. Saudara. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Dia berkata manusia itu mencoba menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Alkitab berkata apa? Sia-sia. Percuma saudara. Kita ini mencoba ngerti Tuhan ini. Ya enak nek sudah tahu endingnya. Enak sekali. Tapi kalau belum tahu, tapi kita mencoba menyelami percuma. Tapi mari kita justru memutuskan saja untuk percaya. Ya, karena kita punya Tuhan yang dia itu sudah tahu akhir setiap kita dari awal penciptaan. Dia Tuhan yang sudah tahu the end-nya dari awalnya. Jadi apapun yang kita alami ini dia tahu enggak? Tahu saudara.
Yang harus kita lewati ini tahu enggak? Tahu. Dia sudah tahu endingnya nanti akan bagaimana, Tuhan sudah tahu. Tapi manusia mencoba mengerti dari awal sampai nanti akhirnya, enggak bisa. Ya, tapi Tuhan sudah tahu akhir setiap hidup kita. Dari awal Dia ciptakan kita. Bisa percaya itu, saudara? Bisa percaya? Dan Alkitab berkata, aku merancangkan yang baik. Aku merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terus kita bertanya, tapi kenyataannya kenapa aku ngalami kecelakaan? Satu pagi anak saya mau berangkat ngajar, ya, baru bisa nyopir, saudara. Belajar setir baru bisa nyopir. Ya, Tuhan baik, begitu bisa nyopir, mobil belum ada. Ya, mobilnya enggak ada. Tapi saya berkata belajar nyopir, mobil yang ada kita gantian pakai. Tapi Tuhan itu ajaib. Begitu bisa nyopir, anak saya berdoa. Saya saja tidak tahu kalau anak saya berdoa minta mobil. Dia enggak minta sama kami. Enggak minta sama papi mami belikan aku mobil. Supaya aku nih enggak nunut orang terus. Aku bisa nyetir sendiri, aku sudah bisa bawa mobil sendiri. Karena aku sama Cici ini kadang-kadang jadwalnya beda. Dia ngajar di kampung A, aku ngajar di kampung B. Ya, masing-masing beda. Terus dia berdoa, tapi kami orang tua tidak tahu. Tapi saya mau berkata, Tuhan tahu. Saya enggak tahu, saudara. Suami saya juga enggak tahu. Kita cuma pikirnya sudah mobil yang ada, kita pakai rame-rame. Kita atur jadwal. Oke, ini papi mami enggak pakai, silahkan kamu pakai. Tapi Tuhan tetap Tuhan, saudara. Satu hari tiba-tiba enggak ada hujan, enggak ada angin. Tiba-tiba, saudara, ada berkat yang sangat spesifik. Karena langsung ditulis buat beli mobil. Berkat ditransfer jebret. Tulisannya beritanya buat beli mobil. Saya sampai Tuhan, kami ini rasanya ya enggak berdoa minta mobil. Saya lupa kalau anak saya maksudnya belum punya mobil masing-masing ya saudara. Hari ini oleh anugerahnya mereka punya sendiri-sendiri. Siapa saudara? Tuhan. Dia sudah tahu akhirnya dari awal dia ciptakan. Ya sudah tahu. Saya mah enggak mikir saudara. Enggak merencanakan pun tidak. Di sini saya makin belajar, iya ya. Sudah percaya, ikut Tuhan saja. Ikut Yesus dengan segala kemurnian, dengan segala ketulusan, layani dia. Ikuti jalan cara-caranya dia. Nanti semuanya Tuhan yang akan atur buat hidup kita. Jadi saat itu terus saya berkata, oke. Dan Tuhan berkati. Terus waktu saya berkata, nak, ini ada berkat buat beli mobil nih. Hah? Wah, doanya Sally dijawab. Anak saya yang kedua namanya Sally. Ciciknya yang teriak, wah doanya dijawab. Dia sudah berdoa Mi. Doanya enggak lama pula. Enggak ada sebulan. Ajaib loh saudara. Tapi Tuhan lihat. Anak-anak ini masuk ke kampung ngajar. Dibayar? Kagak. Tapi surga yang bayar saudara. Kalau surga yang bayar tiba-tiba. Ya di atas semuanya. Saya belajar abdikan nak hidup. Waktu dia lulus S1. Mami aku tak abdikan hidupku ya mami. Aku tak ngajar. Di SS, di sekolah semakin cemerlang. Kami oleh anugerah Tuhan dalam pelayanan sudah hampir 1 tahun. Jadi tahun kemarin kami memulai sekolah saudara. Kami tolong orang-orang yang gak bisa sekolah. Di masa pandemi banyak akhirnya yang putus sekolah saudara. Ya pakai pulsa juga gak bisa, surat-surat juga gak punya. Jadi kami masuk ke kampung cari anak-anak yang gak bisa sekolah. Hari ini kami dengan apa yang ada, yang Tuhan sediakan, kami memulai sekolah. Yang ngajar siapa? Ya ini, guru-guru ini semua yang mengabdikan hidup buat Tuhan. Termasuk salah satunya anak saya. Bisa enggak? Wah, aku mau S2, aku mau ini. Wah tawarannya banyak saudara. Dan puji Tuhan dia lulus dengan nilai yang terbaik. Ditawari jadi dosen untuk, enggak lah mami aku tak ngajar aja. Saya berkata ya, saya bersyukur mengikuti jejak orang tuanya. Ya orang tuanya melayani Tuhan, mereka mau melayani Tuhan, itu anugerah. Ya kami enggak paksa, tapi mereka dari muda sudah memutuskan aku mau mengabdikan hidupku untuk Tuhan. Itu sebuah anugerah. Jadi Tuhan tahu enggak? Tahu. Tapi mari kita enggak usah berusaha menyelami Tuhan. Ini piye nanti akhirnya enggak usahlah. Mari jalan aja, ikut Yesus aja. Hari demi hari ikut Yesus. Nanti saudara akan tahu bagaimana Tuhan itu bekerja dan menyelesaikannya bagi kita. Amin saudara. Tapi dibutuhkan keputusan. Percaya. Keputusan. Kita yang memutuskan, aku mau percaya Tuhan. Dengan apa yang engkau katakan.
Jadi terus hati kita ini hati yang mencari Tuhan. Dan biar Mazmur pasal yang ke-119 ini jadi doa kita. Mazmur 119 ayat yang ke-73. Di masa pandemi saudara, kami itu mengalami banyak terobosan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau bersaksi itu tidak ada habisnya. Ya, kan tidak kemana-mana. Tapi yang paling saya syukuri di masa pandemi itu adalah di mana Tuhan membongkar hati dan hidup saya. Saya sudah melayani Tuhan saudara. Tapi ada sikap hati yang enggak benar. Sikap hati yang enggak lurus. Di saat pandemi itulah dia bongkar semuanya. Dan itulah waktu yang paling ajaib saudara. Karena saya bertobat, saya berbalik lagi kepada Tuhan. Tuhan tegur saya lewat firman-Nya di Amsal, neraca yang serong adalah kekejian bagi aku. Tapi aku Tuhan suka kepada batu timbangan yang tepat. Jadi dalam mengerjakan segala hal, kalau tidak tepat, itu kekejian di hati Tuhan. Dan hari itu di saat saya lagi jalan pagi di kompleks perumahan, saya bisa merasakan Tuhan itu seperti suara yang sangat keras. Saya sendirian saudara. Ya masih jam 5:30 pagi, masih terang belum terang gitu ya. Di jalan gitu saya nangis, langsung saya pulang saudara. Saya pulang, saya balik ke rumah dan saya berlutut, saya tersungkur, saya minta ampun ke Tuhan. Dan itulah waktu yang paling saya syukuri di masa pandemi. Istilahnya Tuhan benahi hati. Ya setelah ini banyak, tapi ini diajari dulu. Dibetulkan dulu. Kalau enggak nih ke depan ada hal yang luar biasa, kamu miring, makin miring. Akhirnya jauh dari apa yang Tuhan mau. Jadi dia tarik saya balik lagi. Ayo nak tepat. Kerjakan apa yang aku mau, pada track yang aku mau. Sudah, enggak usah toleh kanan, toleh kiri. Fokus on point pada apa yang Tuhan mau. Dan saya bersyukur itu kalau keliling terus pergi terus tidak sadar saudara. Loh tetap saat teduh loh, tetap baca firman, tetap saudara, pengurapan tetap semuanya. Tapi tanpa sadar menceng. Makanya kita harus setiap hari bawa hati ini terus dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan itulah ya dia akan menyatakan, dia akan meluruskan, dia akan membenahi hati kita. Mari kita baca di Mazmur 119 ayat yang ke-75. Kita mau baca sama-sama yang keras dan biar ini jadi doa kita pagi hari ini. 2, 3. Tanganmu telah menjadi, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukummu, loh, oh maaf, 73. Oh betul ya, berarti tadi betul ya 73, oke ya. Mazmur 119 ayat 73. Yuk 2, 3. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Dalam menjalani hidup ini butuh yang namanya pengertian. Ya, kita minta. Memang tidak bisa ngerti, tidak bisa nyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi bisa minta roh pengertian. Kita dibuat mengerti di mana hari ini kita berada, di mana saat situasi kita ini alami, dibuat ngerti saudara. Ya, ketika saya sakit kaki saya dibuat ngerti. Apa? Untuk belajar, percaya, mensyukuri. Istilahnya saya ini orangnya kan cepat, ini rodok ngerem. Ya sembarang-barang itu saya cepat saudara, serba cepat saya ini. Ya orangnya taktik istilahnya gitu. Tapi ada waktunya saya harus belajar ngerem. Lah ini baik, ini sedikit untuk saya ngerem saudara. Ya ngerem, enggak bablas gitu. Diberi pengertian. Jadi ketika diberi pengertian kita bisa belajar perintah Tuhan. Di Amplified dikatakan di sini, mari kita minta kepada Tuhan pengertian. Yang kedua, ada terjemahan lagi ditambahkan di sini, hati yang mau diajar dan dididik. Ya, jadi mari kita minta terus dengan Tuhan sampai nanti disempurnakan seketika dalam berjalannya ini, minta hati yang mau diajar dan dididik. Karena ini istilahnya apa ya? Ingredients utama, saudara.
Ya, kalau kita sudah berhenti belajar, kita berhenti dididik, selesai. Kita nggak bisa naik ke next level. Kita akan seperti jalan di tempat, saudara. Tapi nggak maju kemana-mana. Tapi mari kita minta terus roh pengertian, dan kita minta hati yang mau diajar dan dididik. Dan di sini kita bisa belajar setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Perintahnya mengasihi, perintahnya mengampuni, perintahnya ayo pergi beritakan Injil. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan, mari kerjakan, saudara. Ya, yang menjadi bagian setiap kita. Yang melayani, para imam melayani Tuhan. Tapi para raja-rajanya yang bekerja, mari bekerja dan kita tahu kita kerja untuk sebuah tujuan. Tuhan mau apa nih dengan semua pekerjaanku? Di masa pandemi itu semua sedang kami enggak punya dapur umum, kami enggak punya. Tapi ketika begitu pandemi Tuhan berkati kami dengan dapur umum sekarang. Kami punya dapur, ya. Jadi akhirnya kami bisa beri makan para isoman-isoman itu. Tapi pada saat belum ada fasilitas dapurnya, di mana? Di rumah kita masing-masing sudah. Kami masak. Ya, dengar apa yang Tuhan mau, enggak usah nunggu ada fasilitas di depan kita, tapi kita melangkah. Tuhan itu sudah tahu endingnya. Nanti tak cepai nak. Tapi pada saat itu belum, saudara. Rumah saya ya rumah tangga. Tapi bisa masak 1.600 porsi, bayangkan dengan 7 orang. Ya enggak tidur sih. Waktu 1.600 itu ada satu malam itu kami enggak tidur sih. Ya, saya sama suami saya gentenan. Udah kamu tidur dulu, nanti bagian jam 5 packing kamu bangun. Ya, tapi kita yang perempuan-perempuan ini gentenan tidurnya, gantian. Wes kamu merem dulu 2 jam, gantian saudara. Tapi bisa tuh, tapi sukacitanya luar biasa. Saya berkata, lebih baik kita yang memberi makan daripada kita yang diberi makan. Ya toh? Betul enggak saudara? Lebih baik kita yang memberi daripada kita yang diberi. Itu jadi prinsip yang bilang, bersyukur kita dikasih Tuhan sehat. Mari kita masak, beri mereka makan yang lagi sakit. Pada tinggi-tingginya itu saudara. Kan tidak ada orang yang berani. Dan disitulah kita menjadi berkat, kita jadi orang yang berbeda. Para gojek-gojek kan sepi toh saudara hari-hari itu. Kita pakai untuk membagi, mendistribusikan, gak mungkin kita sendiri. Ya, jadi kita ini memberkati para ojek, para Speedy. Di Semarang ada namanya Speedy ya. Itu kita memberkati mereka sudah. Ada pemasukan dalam hidup mereka. Akhirnya hidup kita jadi berkat. Karena Tuhan panggil kita saudara, setiap kita dimanapun kita berada, mari memberi hidup, membuat hidup kita ini mempunyai nilai yang abadi, nilai yang kekal, nilai yang ilahi. Kita bukan jadi orang yang sekedar hidup, tapi kita punya hidup yang bernilai. Amin saudara. Jadi setiap kali gencetan, setiap kali apapun iman kita ini sedang diuji Tuhan, Dia sedang memurnikan kita. Dia sedang membuat kita menjadi dewasa. Kita bukan Kristen anak-anak, sedikit-sedikit ngalami gencetan, ngek, nangis, teriak. Sudahlah, marah, mutung, enggak usah baca firman, udah enggak usah doa. Enggak begitu saudara. Kalau kita dewasa, kita bisa mengatasi bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ketika gencetan datang, bukan membuat kita makin lemah. Wow, ini aku mau mengalami Tuhan, aku didewasakan lebih lagi. Ya, aku mau dibawa Tuhan lebih lagi. Aku mau dibuat utuh oleh Tuhan. Utuhnya bukan karena diri sendiri, tapi oleh Tuhan. Kepuasan yang paling tidak bisa digantikan saudara, ialah ketika kita bisa melakukan yang Tuhan mau. Buat saya itu kepuasan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Dan saya terus kejar dalam hidup saya Tuhan. Yang aku mau, ya hidupmu yang menyembah Tuhan. Menyembah yang bagaimana, bukan cuma sekedar menyanyi nyembah Tuhan, enggak. Tapi memberikan arti. Ya, hidup yang berarti. Tuhan menciptakan aku ini enggak sia-sia. Ada hal yang ilahi yang bisa dikeluarkan, yang ada hal yang ilahi yang bisa kita bagikan. Kita bisa mempengaruhi, memberikan pengaruh, memberikan warna buat sekitar kita. Kalau dunia lagi mencekam, ketakutan, kita datang sebagai pribadi yang membawa damai, sejahtera. Ini keluarga sedang ribut nih saudara, ya keluarga, bukan keluarga, tapi ada dalam keluarga kami ini sedang ribut. Saya berdoa Tuhan biar setiap kehadiranku ini membawa damai. Ya, kemarin sama saudara,
Ya, saya nginap di rumah kakak saya. Tiba-tiba tadi malam ada anak kakak saya, jadi keponakan saya itu sedang mengalami dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaannya akhirnya mereka sedang diskusi, saya tahu ada kegelisahan dan kegundah-gundahan, pokoknya banyak hal. Saya masuk kamar. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Shalom, beri ketenangan. Semua badai keributan yang sedang bergelora di hati keponakan saya teduh dalam nama Tuhan Yesus. Terus begitu keluar, pamitan kan, kami mau pergi kan, gitu ya. Saya berkata, Jehovah Shalom. Saya bilang, terima kasihku, damai, sudah peace. Waktu datang itu mukanya pulang masuk rumah tuh saya sampai bingung. Ada apa ini? Ya, wis kucel gak karu-karuan saudara. Terus 1 jam lebih mungkin dengan kakak saya tidak ikut-ikut. Saya kan bukan urusan saya, jadi saya masuk ke kamar, saya berdoa. Lah itu saudara, terus dan berkata, lah ini loh, belajar ketika terjadi keributan, mari kita datang membawa damai. Jehovah Shalom, saya berkata gitu. Jehovah Shalom, semua damai ya, semua tertawa. Datang kucel, keluar senyum. Amin saudara. Nah itu, mari ikut Tuhan, mari kita minta terus roh pengertian. Dan ketika kita dalam tekanan, doa, minta Tuhan, hatiku mau diajar. Biar warna aslinya, ya seperti tadi, bandeng presto, dipres, duri-duri kita. Mungkin keakuannya kita, keegoisannya kita. Istilahnya orang bilang dableknya kita ya, keras kepalanya kita. Dipresto sudah. Nah seringkali persoalan tekanan itu mau mempresto kedagingan kita. Ya, supaya kita ini jadi sempurna, kita jadi dewasa, kita jadi seperti yang Tuhan mau. Kuncinya dari mana? Mari putuskan, sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Lewat firman-Nya, ini sudah yang paling nyata, yang saudara semua bisa di rumah, dimanapun saudara baca. Ya, baca firman, karena jawabannya semua ada dalam firman Tuhan. Minta roh pengertian, dan kita minta Tuhan beri aku hati yang mau dididik, hati yang mau diajar. Karena berjalan dengan Tuhan itu bukan pakai pikiran, tapi pakai hati. Amin saudara, dan itu yang saya belajar. Dan saya berdoa hari-hari ini, ke depan kita enggak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Firman ayat yang terakhir, Roma 8:28, sudah ayat hafalan ini. Ya, Roma 8:28. Dalam segala hal yang saya alami juga, waktu kami ngalami pergi ada dompet yang hilang saudara. Tapi Tuhan itu, makanya saya belajar, iya ya Tuhan sudah tahu akhirnya. Puji Tuhannya apa? Pasportnya tidak di dalam tas itu. Kunci mobil tidak di dalam tas itu. Cuma duit yang hilang. Ya sudah, bersyukur. Tapi bersyukurnya apa? Kok diizinkan terjadi? Ya Tuhan mau ngajari. Bener-bener ini kita pergi, uangnya hilang semua. Hilang saudara, itu uang buat makan, buat wis jadi satu dompet tok. Tapi di atas situasi yang seperti itu, yaitu warna aslinya keluar, marah, jengkel, uring-uringan atau wis bersyukur. Saya cuma bersyukur kunci mobil tidak di dalam, paspor tidak di dalam, itu sudah penting. Lek paspor di dalam repot saudara. 5 hari kemudian kita mau pulang bagaimana? Ngurusnya repot. Kalau masalah duit sudah mari percaya. Dan hari itu kami pindah ke negara yang berbeda. Kami pergi ke 2 negara saudara. Setelah dompetnya hilang, setelah apa? Setelah kita berdoa peperangan rohani. Ya, wah ada celah apa? Kita minta ampun saudara. Tapi itu juga tidak menghentikan kita. Kita pergi ke selesaikan terus saudara ya. Waktu itu kita mau matok ke pantai, kita pergi di pantai dan kita melakukan penginjilan di setiap orang yang ada di pantai. Kita datangi dan kita katakan God is good. Terus kita berdoa, may I pray for you, kita doakan mereka. Kalau ada yang mau, yang nolak ya sudah God bless you. Tapi kita melakukan Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Dia sudah tahu akhirnya. Saudara tahu mendarat di kota, di negara berikutnya. Mendarat masih di airport. Ada orang ngasih amplop. Uang, mata uang di negara di mana kami akan tinggal. Siapa saudara? Siapa? Dompet hilang kan ya gak ada yang tahu toh. Tapi kalau Tuhan dia sudah tahu akhirnya. Kita cuma apa? Bersyukur. Padahal kita gak ngerti nih. Ya, ke negara itu nanti uangnya, mata uangnya itu bagaimana sudah. Lawang hilang udah tuh dompet itu 2 mata uang saudara. Dari 2 negara yang akan kami tuju. Tapi bersyukur. Di atas semuanya bersyukur saudara.
Yang penting apa? Kunci mobil. Wah, mobilnya nyewa ya saudara, kunci mobilnya hilang piye? Repot saudara. Ya, paspor. Yang penting ini sudah wis. Kita tetap bisa naik mobilnya, bisa dipulangkan, dah yang hilang cuman uang. Sama data pribadi, KTP, SIM, udah itu bisa diurus semua. Betul saudara? Jadi digencet, warna aslinya keluar, tetap Tuhan. Akhirnya kita waktu itu ngalami Roma 8:28. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi waktu kami ngalami itu langsung saya berkata, sudah Roma 8:28, ayo semua deklarasi Roma 8:28. Tuhan turut bekerja, Tuhan sedang bekerja. Terus bagaimana? Wis bawa uang buat nanti semua cempak nyaman saudara. Tapi hari itu benar-benar sarang nyaman disingkirkan Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Apa ya Mi? Tidak tahu, tapi pasti baik. Ya, pasti baik. Yang teledor merasa feeling guilty, aduh aku kok teledor bawa, kok digeledakke. Misalnya orang tidak teliti gitu. Kamu belajar yang tidak teliti. Yang kehilangan, ya saya bersyukur. Tidak nyalah-nyalahkan, tidak ada marah, tidak ada nyalahin. Nangis ya, lah wis semua duitnya di situ weh. Nangis ya saudara, Tuhan piye, nanti piye ini Tuhan. Ini masih sekian hari di sini piye, tapi kan kami pergi tim. Sudah, aku masih ada, yang ini masih ada. Kita seperti kisah para rasul ya, dikumpulkan bersama-sama, kita makan bersama-sama sudah. Tapi begitu mendarat, yang saya percaya itu Tuhan, langsung ada amplop mata uang negara tersebut. Buat saya itu loh, Allah turut bekerja. Kita enggak tahu endingnya, Tuhan tahu endingnya. Tapi gak usah dipikir, mikir piye yo, diotak-atik enggak bisa saudara. Sia-sia Alkitab berkata, untuk menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir sia-sia. Mari percaya saja, ikuti Yesus saja, ikuti apa yang Dia katakan, mari sepakat aja. Nanti saudara akan lihat, ya, saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu menolong kita. Karena yang Dia kerjakan itu semua untuk kebaikan kita. Yang Dia kerjakan itu untuk kebaikan kita. Dia punya tujuan, Dia punya rancangan, jadi Dia menyediakan yang terbaik. Amin saudara, mari kita percaya kepada Dia. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, tujuan hidupku untuk sembah. Tujuan hidupku untuk sembah Kau. Ini penyembahan kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Tujuan hidupku untuk sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tujuan hidupku untuk sembah
Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini, masukkan dalam hati kami, untuk kami mempunyai tujuan dalam hidup ini hanya menyembah. Hanya menyembah Tuhan. Menyembah artinya meletakkan diri kami dan mempersilahkan Engkau Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami. Dan itu adalah penyembahan yang sejati. Dan biar ini bukan sekedar nyanyian Tuhan, tapi sungguh keluar dari hati batin kami paling dalam. Tujuan kami hanya menyembah. Kami mau meletakkan hidup kami di mezbah. Kami meletakkan hidup kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biar Kau yang melihat segenap hati. Biar ketulusan, kemurnian itu jadi penyembahan dalam hidup kami. I worship you. I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship I worship you. I worship you. Jesus. The reason I live is to worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Yesus. Tujuan hidupku bahkan Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan. Terima kasih Tuhan. Tujuan hidupku untuk sembahkan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dan biar menjadi tujuan setiap kami Tuhan. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Tujuan hidupku, tujuan hidupku untuk sembah. Ku sembah, ku sembah.
hidupku. Tuhan, biar dibangkitkan generasi yang mencintai-Mu Tuhan. Biar bangkit sebuah generasi yang sungguh tulus, murni, mengabdi dan cinta kepada-Mu Tuhan. Biar kekristenan kami Tuhan, karena kami cinta. Karena cinta kami pun tuh tidak bisa Tuhan membalas cinta-Mu. Tidak bisa Tuhan. Hamba sungguh berdoa Tuhan, Engkau yang bangkitkan umat yang dewasa di hadapan. Karena Engkau mencari mempelai-mempelai yang dewasa. Engkau mau mempelai yang dewasa. Dan semua tekanan, dalam semua ujian, dalam semua tantangan, dalam kami melewati dan menjalani kehidupan ini Tuhan. Beri kami roh pengertian. Beri kami hati yang terus mau belajar dan dididik. Tuhan, dan biar setiap tekanan ini boleh menghasilkan buah ketekunan dalam iman kami. Boleh menghasilkan kemurnian dalam iman kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Kami mau percaya. Kami mau percaya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu hari ini yang hadir dan semua pergumulan yang mereka hadapi. Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Mari Tuhan Kau beracara. Hamba mau berhenti berkata-kata. Tapi setiap benih firman-Mu biar tertanam dalam hati dan batin kami. Dan hamba berdoa biar benih ini boleh menghasilkan buah. Benih iman, benih percaya, benih pengabdian, benih ketulusan. Benih Tuhan kemurnian mengikut Yesus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap pengertian dan jiwa dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya. Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya. Engkau Tuhan selalu punya jalan. Engkau Tuhan selalu punya cara dalam menyelesaikan setiap pergumulan apapun. Tinggal beri hati kami ini percaya Tuhan. Percaya menanti waktu yang sempurna. Percaya menantikan datangnya pertolongan Tuhan. Dan kami tidak berupaya mencari jalan sendiri. Tidak berupaya untuk menyelesaikan sendiri. Tapi yang kami upayakan adalah percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur, berkati Tuhan persekutuan doa Galilea. Berkati Tante Maria dengan semua tim yang ada. Berkati streaming orang dimanapun berada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus biar benih iman boleh tumbuh dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang bawa setiap kami mengalami yang namanya perhentian yang sesungguhnya. Real rest Tuhan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, hanya dalam hadirat. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Bersyukur buat semua kebaikan, bersyukur buat setiap ujian, bersyukur buat semua kondisi, bersyukur Tuhan, bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur buat keluarga yang Tuhan anugerahkan, bersyukur buat setiap pekerjaan, bersyukur. Ku mau
penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Tak pernah dibiarkan, tak pernah ditinggal, tak pernah digantikan perjanjiannya atas kita. Dia setia, bahkan saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sebab Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu hari ini. Mengingatkan setiap kami untuk meletakkan seluruh damai sejahtera kami, ketenangan kami hanya di dalam Engkau. Kami ada pada Sabat-Mu yang sesungguhnya. Kami menemukan bahwa Engkau memberi tempat peristirahatan bagi kami.
terima kasih memberkati hamba-Mu Bu Ripka. Engkau memberkati seluruh keluarga yang ada pelayanan, yang ada pekerjaannya. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami bless her. Kami memberkati dia dan seluruh keluarganya. Kami percaya perkenanan Tuhan, favor Tuhan ada dalam hidupnya. Sama perkenanan Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau. Engkau suruh kami, Engkau letakkan setiap apa yang harus kami letakkan, kami persembahkan, Engkau berikan. Dan supaya Tuhan kami bisa memberi yang terbaik bagi tempat ini, bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bu Amin. Rika, Silakan. kalau ada sesuatu mau ngomong? Silakan. Ya, yuk. Oh, saya tahu ada sesuatu. Ya, tadi waktu menyembah, waktu saya sudah kembali ke situ, tiba-tiba Tuhan bilang, bersyukur itu adalah salah satu magnet untuk menarik setiap, untuk menarik berkat mujizat Tuhan itu turun dalam hidup kita. Bersyukur adalah magnet untuk menarik mujizat itu turun dalam hidup kita. Bersyukur adalah satu kunci untuk membuka pintu terobosan. Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu mujizat. Bersyukur itu membuka semua kemustahilan. Sepertinya kita cuma bersyukur, tapi kalau bersyukur keluar dari hati dan hidup kita akan membawa sesuatu yang ilahi itu terjadi atas hidup kita. Amin saudara. Jadi bersyukur dalam apapun yang kita nggak paham, kita bisa mengerti. Nomor bersyukur aja saudara. Bersyukur Tuhan aku melewati semua ini. Bersyukur Tuhan untuk semua. Kalau untuk semua yang baik kita mudah bersyukur. Tapi ketika kita mengalami hal yang tidak baik. Tapi kalau kita bisa tetap berkata Tuhan aku bersyukur. Tiba-tiba ada gerbang mujizat terbuka buat kita. Ada gerbang kemustahilan terbuka. Ada gerbang semua kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena bersyukur adalah magnet untuk semua yang ilahi kita terima jadi daging. Amin. Amin. Tuhan Yesus pun sudah memberikan teladan. Setiap kali dia mau berbuat sesuatu yang mujizat, dia pasti naikkan syukur. Itu Tuhan sudah memberikan kita teladan. Haleluya. Semua diberkati. Luar biasa. Ya, kita akan jalankan persembahan yang ada. Sekali lagi mari kita beri yang terbaik. Bagi mereka yang ada di online, apabila Anda memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Anda bisa mentransfer kepada nomor rekening BCA 67507700612 atas nama Bu Lulia Puspita. Sama seperti yang ada pada layar Anda bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda sudah memberi, saya undang kita bangkit berdiri. Minggu depan, hari Senin yang sama, jam yang sama, nanti kita kembali lagi beribadah di tempat ini, ketemu dengan saya lagi. Oke. Mari kita bangkit berdiri kalau sudah memberi. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Oleh sebab itu kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Untuk umat-Mu yang ada di tempat ini, kami percaya biarlah kami pulang dengan sukacita ucapan syukur kami. Kami percaya sama seperti yang dikatakan oleh hamba-Mu, ucapan syukur menjadi pintu pembuka bagi setiap terobosan dalam hidup kami. Kami percaya ucapan syukur menghadirkan hal-hal surgawi ke tengah-tengah kehidupan kami yang ada di dunia ini. Terima kasih, kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang perkasa. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Kami juga percaya bahwa ibadah memberi keuntungan yang besar. Oleh sebab itu kami siap menerima keuntungan yang besar dari ibadah kami pada pagi hari ini. Diberkatilah Engkau oleh Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, membuat tubuhmu sehat, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati masa depan, pekerjaan, pelayanan, pertemananmu. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bu Ripka, Tuhan berkati.